Bagaimana menjadi imam keluarga yang baik dalam rumah tangga? Soalnya saya menikah muda. Kalian yang jomblo-jomblo insya Allah menyusul tak lama lagi. Yang ngaminkan itu yang belum nikah aja. Ini bini di belakang amin. Dia tak tahu bini memantau dari atas. Amin gitu. Balik ke rumah, abang tadi amin untuk siapa? Anak kita, Ma. Laki-laki ini jadi imam, kewajibannya 5. Ingat nih laki-laki. Yang pertama ngasih makan. Bini udah kasih makan? Yang kedua pakaian. Bini udah kasih pakaian? Banyak di luar sana bini tak dikasih pakaian. Resleting belum berpasang, kain pendek. Ustaz nampak, saya tak nengok, nampak. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal. Perempuan jangan menuntut laki tak sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampu dia ngasih tempat tinggal itu, jangan tuntut dia membelikan istana yang indah. Cepat dia mati nanti. Naik darah tingginya, kolesterol, asam urat, jantung koroner. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan. Mestinya kalian yang mendidik istri ini laki-laki. Tapi karena tak sanggup mendidik, bawa ke pengajian di Masjid Al-Muslimin. Rutin masih pengajian tiap malam. Yang kelima, perhatian. Istri ini kalau tak dikasih perhatian, dia akan mencari perhatian tetangga. Menjemur lampen anak pun dia beli lipstick. Gara-gara tidak terperhatikan. Pakai kata-kata yang lembut. Kalau balik ke rumah, oh buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelah. Tengoklah Nabi tak pernah memanggil pakai nama. Mana ada pernah manggil Aisyah, tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merah. Boleh saya panggil bini saya besok ya Humairah Pak Ustaz? Boleh. Tapi bini saya tak putih, tak apa-apa. Emang tangan dia tak putih, tapi mukanya kan putih. Muka putih, tangan hitam. Bodak 2 inci. Jangan laki-laki ini terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Sakit hati dia. Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, bukan yang tahajudnya banyak. Orang yang paling baik di antara kalian bukan yang ke Makkah bolak-balik. Apa kata Nabi? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi SAW. Dan saya lihat dia ma'ahul muslimin ini adalah orang yang baik-baik semua. Waktu SMP saya berkali-kali tak membayar makanan jualan ibu-ibu. Bagaimana cara membayarnya sekarang? Pergilah ke SMP itu, cari ibu yang menjual salalawat. Hitunglah. Kalau ibu itu sudah mati, cari anaknya ahli warisnya. Kalau sudah tak ada lagi mereka semua ditelan tsunami Galodo, maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Berapa dulu makannya? Saya makannya itu Pak Ustadz 1 aja. Dari sejak kapan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang liburnya cuma tanggal merah aja. Berapa lama? Dari sejak kelas 1 sampai kelas 3. Hitunglah harga salalawu itu dengan bakwan dan tahu tempe isi. Hitung kira-kira berapa kalau di total. Waktu itu total berapa? Maka bayarkanlah menurut harga emas sekarang. Misalnya bakwan waktu itu 100 perak. Berarti kalau seminggu kan 700. Kalau sebulan berarti anggaplah 3000. Berarti kalau 10 bulan 30.000. Anggaplah bulan Ramadan taubat.
30.000 kelas 1, 30.000 kelas 2, 30.000 kelas 3. Berarti 3 tahun tuh tambah sedikit biar supaya diampunkan Allah dosa 100.000. 100.000 tahun 80 100 gram emas. Membayarnya sekarang jangan 100.000. Hitung harga emas. Harga emas 1 gram sekarang berapa? 1 juta. Maka bayarkan 1 juta. Tak ada ahli warisnya, maka cari lembaga yang dinikmati orang banyak. Datang ke YTWU. Kalau payah ke YTWU, YTWU itu simpang bingung belok kiri sebelum TPU Covid YTWU. Kalau payah, serahkan sekarang ke Ustadz Alnop. Nah, serah. Tak perlu dicakapkan, tak perlu ini untuk mengganti bakwan dengan sallallahu alaihi wasallam, tak perlu. Serahkan aja Ustadz Alnop, ini untuk dana sosial. Kalau ditanya Ustadz Alnop, ini dana dari mana? Terima aja lah Ustadz, yang tanya lagi, aku dah banyak kali dosa aku ini dah. Jelas? Amanah orang tua kami, anak perempuan dan laki-laki dibagi rata saja harta warisan. Sedangkan ada saudara laki-laki tak mau dibagi rata. Dia mau dibagi sesuai hukum Islam. Yang mana yang harus kami ikuti Pak Ustadz? Dalam fatwa Syekh Abdullah Balfaqih, boleh membagi harta warisan berbagi rata. Syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris akil balik. Kalau ada satu ahli waris yang anak-anak tak bisa. Yang anak-anak ini tetap dibagi menurut jatah dia berapa. 2 laki-laki, 2 perempuan. Harta warisan 1 miliar. Bagi rata 250 juta satu orang. Semuanya 4-4-nya akil balik, boleh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Sebetulnya jatah kau bang bukan 250, lebih. Perempuan ini jatahnya sebetulnya bukan 250, tapi karena mau berbagi rata, maka kelebihan itu dihitung sebagai tabarruk, sumbangan. Yang pertama syaratnya semua akil balik. Yang kedua masing-masing tahu jatahnya berapa. Dan yang ketiga semuanya setuju. Yang tak setuju maka dibagi jatah dia menurut hukum faraid. Maka yang bertiga yang setuju saja dibagi rata. Kau bang karena tak mau bagi rata, maka jatahmu sesuai dengan hukum faraid. Jelas? Insya Allah ceramah saya tak ada yang tak jelas. Kalau ada orang mengatakan somad itu tak jelas, otak dia tak jelas.